Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalis Hoirunisa ingin memaparkan materi tentang induk akhlak tercela, yaitu tentang hasud dan nifaq. Yang pertama yaitu sifat hasud. Dalam bahasa Arab, kata hasad atau hasud berarti dengki atau iri hati. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa kata hasad itu berarti sikap naruh perasaan marah, benci ataupun tidak suka terhadap pencapaian atau keberuntungan orang lain. Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa hasad adalah sikap membenci terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh orang lain. Sikap ini seringkali menyebabkan manusia menginginkan kenikmatan orang lain tersebut, atau dia menginginkan hilangnya kenikmatan yang dirasakan oleh orang tersebut. Misalnya orang fakir terkadang timbul perasaan hasad kepada orang kaya atas harta dan kekayaannya yang dimiliki. Dan terkadang orang kaya muncul sifat hasadnya kepada orang fakir atas kesehatan dan kekuatan badannya. Di samping itu, penyakit hasad ini bukan saja bisa terkena kepada orang kaya ataupun orang miskin, bukan saja kepada golongan tua, melainkan orang muda yang juga ikut menanggung resikonya. Selanjutnya tentang kerusakan yang disebabkan sifat hasad. Ada 4. Yang pertama, merusak ketaatan. Sifat hasad itu dapat merusak ketaatan dan ibadah seseorang. Yang kedua, menjadikan manusia itu lemah. Seseorang yang terjangkit penyakit hati hasad akan menjadi lemah dan kebingungan yang tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan dosa maksiat. Yang ketiga, buta hati. Sifat hasad dapat membuat umat Islam buta hati, sehingga tidak mampu memahami satu hukum pun dari sekian banyak hukum Allah. Yang keempat, terhalang kebaikan. Seorang yang memiliki sifat hasad tidak akan mendapatkan taufik dan tidak mampu mencapai segala yang menjadi kebutuhannya. Selanjutnya, di antara 4 penama dari sifat hasad yang dianggap paling mujarab adalah sebagaimana yang telah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw faddalahullahu bi ba'dukum 'ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'in nasibum mimma iktasabu wa Alluha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Yang berarti, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki adalah bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari kuasanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk memiliki sifat hasad terhadap rezeki yang berada di tangan orang lain, karena hanya dialah pula yang akan menunjukkan pada hambanya tentang sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dilakukan bahwa hanya dengan memohon karunia-Nya sebagai ibadah dan merupakan perantara agar permintaannya dipenuhi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Cara menghindari sifat hasad. Ada 3 cara. Yang pertama, memperbanyak ibadah. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, berprasangka baik. Yang pertama, dengan kita memperbanyak ibadah, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik dan secara tidak langsung menghindari dari berbagai hal yang dibenci Allah, salah satunya sifat hasad. Yang kedua, rendah hati, menjauhkan diri dari hal yang dibenci Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salah satu cara untuk menghindari dari sifat iri dan dengki. Yang ketiga, berprasangka baik. Membiasakan diri untuk berprasangka baik terhadap orang lain membuat kita terhindar dari sifat dengki. Selanjutnya membahas tentang sifat nifaq. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Jika ketidaksamaan itu dalam hal keyakinan, hatinya kafir tetapi mulutnya mengatakan beriman, maka ia termasuk nifaq ittihadi. Kata nifaq dalam bahasa Arab berasal dari kata akro. Kata nafaqo yunafiku nifaqon.
Kata ini diambil dari kata nafiko yang berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan keluar melalui lubang yang lain. Kata anifak secara istilah syara berarti menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Dengan kata lain, orang yang munafik ucapannya berbeda dengan perbuatannya, lahirnya tidak sama dengan batinnya, dan yang tampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikannya dalam hati. Demikian karena dia masuk pada syara dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Selanjutnya jenis-jenis nifak. Ada 2 jenis nifak. Ada nifak itiqadi, yaitu keyakinan, dan nifak amali, perbuatan. Nifak itiqadi adalah nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak jenis ini ada 4 macam. Yang pertama, mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Dan yang terakhir, tidak senang dengan kemenangan Islam. Yang selanjutnya, nifak amali atau nifak perbuatan. Nifak amali adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di hatinya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.